Pernah kepikiran nggak kenapa portofolio kripto kamu bisa hancur lebur gara-gara perang yang terjadi ribuan mil jauhnya di Iran? Apa coba hubungannya? Kamu bakal kaget banget begitu tahu kalau ini semua ternyata sudah ada polanya. Kita semua pasti udah sering banget dengar narasi ini kan? Bitcoin itu emas digital, aset safe haven kalau lagi ada krisis. Tapi faktanya, pas rudal beneran diluncurkan, narasi indah itu, ya ampun, hancur berkeping-keping. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ini bukan cuma sekedar koreksi pasar biasa ya. Ini pembantaian. Cuma di bulan Februari aja, lebih dari 3 miliar dolar posisi investor global dilikuidasi. Lenyap. Hilang begitu aja. Skala kepanikan yang benar-benar luar biasa. Oke, kita mulai bedah dari sini. Di bagian pertama ini, kita bakal kupas tuntas kenapa tesis paling dasar soal Bitcoin, yaitu sebagai benteng pertahanan di tengah kekacauan, itu runtuh total. Datanya, wah, nggak bisa bohong. Coba deh lihat grafik ini. Dari puncaknya yang kelihatan gagah banget di 126.000 dolar bulan Oktober 2025, Bitcoin langsung terjun bebas, amblas, menembus semua support, dan nyentuh titik terendah di 63.000 dolar. Cuma dalam hitungan jam setelah serangan pertama. Brutal dan cepat banget. Dan ini bukan cuma soal harga loh. Ini tentang psikologi pasar yang hancur total. Lihat aja indeks ketakutan dan keserakahannya, anjlok sampai ke angka 10. Ini bukan lagi sekedar takut, ini udah level extreme fear. Pasar benar-benar dalam mode panik total. Nah, sekarang kita pindah dari apa yang terjadi ke kenapa ini bisa terjadi. Biar paham, kita harus bedah dulu sifat perangnya. Ini bukan perang dunia ketiga kayak yang heboh di media. Bukan. Ini sesuatu yang baru dan jujur aja jauh lebih bahaya buat ekonomi kita semua. Eskalasinya tuh secepat kilat. Dimulai tanggal 28 Februari, operasi gabungan AS Israel berhasil melumpuhkan pimpinan Iran. Tapi, balasan Iran, nah ini yang di luar dugaan. Mereka nggak nyerang balik ke Israel, tapi justru menghantam jantung ekonomi sekutu AS, Dubai, Qatar, Arab Saudi. Dan puncaknya, tanggal 2 Maret mereka secara efektif mematikan arteri ekonomi dunia. Jadi, ini poin paling pentingnya. Iran itu pinter, mereka tahu nggak bakal menang kalau perang konvensional. Makanya mereka main strategi perang asimetris. Tujuannya bukan buat ngancurin militer lawan, tapi buat menyandra ekonomi global dengan cara melumpuhkan pusat-pusat keuangan dan logistik. Cerdas sekaligus mengerikan. Dan strategi itu berhasil. Satu serangan di satu wilayah ternyata memicu krisis ekonomi di seluruh dunia. Yuk kita telusuri gimana efek domino ini merambat sampai akhirnya menghantam isi dompet kripto kita. Kenalin, ini namanya Selat Hormuz. Anggap aja ini urat nadi energi dunia. 20%, artinya 1/5 dari semua pasokan minyak dan gas alam cair global wajib lewat jalur sempit ini. Jadi kebayangkan kalau jalur ini mampet, seluruh dunia bakal bengek. Dan Iran berhasil bikin mampet, bukan pakai kapal perang, tapi pakai perang elektronik. Mereka ganggu sinyal GPS, bikin navigasi jadi kacau balau. Lihat aja datanya, lalu lintasan kapal langsung runtuh lebih dari 80%. Dari 138 kapal per hari, jadi cuma 28. Selat Hormuz lumpuh total. Hasilnya, mimpi buruk buat semua ekonom di dunia. Stagflasi. Jadi harga energi sama makanan meroket gila-gilaan karena pasokan macet. Tapi di saat yang sama ekonomi global malah lesu karena semua orang ketakutan. Bank sentral jadi serba salah. Mau nurunin suku bunga buat bantu ekonomi? Nggak bisa, nanti inflasinya makin menggila. Kondisi inilah yang nyedot semua likuiditas dari pasar. Investor auto panik, kabur ke dolar AS dan, ya, ngebuang semua aset berisiko tinggi kayak kripto. Terus, di tengah kehancuran ini, duit-duit pintar pada lari kemana? Nah, ini nih momen ahanya. Ternyata mereka nggak lari dari blockchain. Mereka cuma pindah ke jenis aset digital yang beda. Sebuah benteng pertahanan baru. Tapi sebelum kita bahas itu, lihat dulu pembantaian di pasar altcoin. ETH ngebentuk pola head and shoulders raksasa. Targetnya ke 1.300-an dolar. Support Solana hancur lebur, siap-siap ke 22 dolar. Permintaan retail buat XRP mati total. Ini benar-benar pelarian modal besar-besaran dari aset spekulatif. Dan grafik ini nunjukin dengan jelas siapa pemenangnya. Waktu altcoin berdarah-darah, ada satu aset yang malah naik daun. Emas yang ditokenisasi, kayak PAXG. Ini yang namanya Real World Asset atau RWA, di mana aset fisik beneran dibawa ke atas blockchain. Performanya ngalahin Bitcoin lebih dari 11%. Ini dia benteng pertahanan yang sesungguhnya.
Fenomena ini disebut the Great Rotation. Para institusi dan investor kakap mulai pakai teknologi blockchain bukan buat spekulasi liar lagi, tapi buat cari aman. Mereka buang altcoin mereka dan lari berlindung di aset dunia nyata yang aman dan udah ditokenisasi. Contohnya ya emas itu tadi. Oke, kita udah tahu masalahnya, penyebabnya, dan kemana duit ngalir. Sekarang bagian paling penting, terus kita harus gimana? Bagian terakhir ini adalah playbooknya. Biar kamu bisa berubah dari korban jadi seorang ahli strategi yang siap buat krisis berikutnya. Ini dia protokol eksekusi ala Wall Street. 3 langkah, jelas, dan disiplin. Pertama, siapkan jaring buat nampung Bitcoin di harga diskon. Kedua, amputasi alias potong rugi semua aset spekulatif tanpa ampun. Ketiga, putar modal kamu ke benteng pertahanan RWA. Yuk kita bedah langkah pertama. Jangan asal buy the dip. Duit pintar itu nunggunya di zona-zona spesifik. Mereka pasang order pertama di sekitar 60.000, nambah lagi di 56.000, dan pasang jaring paling gede di rentang 50-53.000 dolar. Nah, di zona inilah mereka bakal borong habis-habisan. Buat langkah kedua, kutipan dari laporan institusional ini udah ngerangkum semuanya dengan sempurna. Menahan altcoin di tengah inflasi tingkat perang adalah bentuk bunuh diri finansial. Udah, jelas banget. Ini bukan waktunya buat hopium atau berharap doang. Ini waktunya buat disiplin dan potong kerugian di aset yang nggak punya fundamental kuat. Jadi, kita sampai di pertanyaan terakhir. Setelah ngelihat semua data dan strategi ini, apakah rencana kamu ke depan cuma mau berharap pasar bakal pulih sendiri? Atau kamu bakal ambil kendali, nyiapin playbook, dan siap tempur di medan perang finansial yang baru ini? Pilihannya ada di tangan kamu. Coba deh kamu bayangin, seluruh portofolio kripto yang udah kamu bangun susah payah, lenyap gitu aja dalam semalam. Bukan, ini bukan karena kamu salah prediksi, tapi karena sistemnya sendiri yang ambruk. 19,3 miliar dolar, itu angkanya. Yuk kita flashback sebentar ke 10 Oktober 2025. Sejarah nyatat hari itu sebagai insiden 10-10. 24 jam paling berdarah dalam sejarah keuangan digital. Gak main-main, 1,6 juta trader, ya mungkin orang-orang kayak kita juga, kena likuidasi massal. Aset mereka hangus, lenyap begitu aja. Nah yang gilanya, di tengah kekacauan total itu, ada sekelompok investor institusional elit yang nggak kehilangan sepeser pun. Sama sekali, mereka bukannya lagi shorting atau panik narik duit ke bank. Bukan, mereka pakai taktik klasik Wall Street buat lindung nilai. Namanya rotasi pelampung emas, the Golden Lifeboat Rotation. Di sini kita bakal bongkar tuntas playbook mereka, jadi kamu juga bisa memakainya. Siapin catatanmu ya. Oke, kita mulai dari sini. Waktu pasar mulai goyang, insting pertama 99% investor itu apa? Ya, lari ke tempat yang mereka anggap aman. Kamu mikir, ngejual semua aset ke stablecoin itu udah paling aman? Nah, itu dia, kesalahan fatal nomor 1. Waktu lagi kiamat pasar, pas lagi panik-paniknya, bahkan stablecoin sintetis kayak USD itu bisa ambruk. Kita udah lihat buktinya. Harganya anjlok 35%, tembus ke 0,65 dolar. Dan tragedinya nggak berhenti di situ. Kalau kamu simpen stablecoin itu di akun margin, anjloknya nilai itu bakal micu sistem bursa buat ngejual paksa aset-aset kamu yang lain. Aset-aset bagusmu ikut dijual buat nutupin kerugian. Ini namanya cross margin liquidation, jebakan maut buat yang gak siap. Jadi, poin penting yang harus kamu pegang adalah, di dunia kripto, kamu itu nggak akan pernah benar-benar bebas dari yang namanya risiko pihak ketiga atau counterparty risk. Bergantung sama aset apapun yang disimpan di bursa, bahkan stablecoin sekalipun, itu artinya kamu pasrah sama risiko platformnya. Terus fondasi yang beneran kokoh itu apa dong? Nah, solusinya kita butuh jembatan. Jembatan ke aset dunia nyata yang beneran ada wujudnya, lewat yang namanya tokenisasi aset dunia nyata atau RWA. Simpelnya gini, RWA itu adalah token digital yang jadi bukti kepemilikan sah kamu atas aset fisik, bisa emas, saham, atau bahkan properti. Jadi ini bukan sekedar angka di layar doang. Sekarang perhatiin baik-baik PAX Gold atau PAXG. Anggap aja ini benteng digital pribadimu. Satu token PAXG itu secara hukum sama dengan kepemilikan 1 kali troy ounce emas fisik murni standar London Good Delivery. Emasnya beneran ada loh, disimpan di berangkas super aman punya Brinks di London. Dan yang paling penting, cadangannya itu diaudit setiap bulan sama KPMG, salah satu dari firma akuntansi Big Four dunia. Plus diregulasi ketat banget sama Departemen Jasa Keuangan New York. Coba bandingin sama stablecoin lain yang cadangannya kadang nggak jelas. Di sini transparansi itu segalanya. Oke, siap. Sekarang bagian dagingnya.
Ini dia cara para profesional ngejalanin strategi pelampung emas buat ngelindungin kekayaan mereka. Ada 3 langkah taktis yang harus kamu kuasai. Pertama, pantau kelelahan makro. Kedua, lakukan rotasi defensif yang presisi. Dan ketiga, lancarkan serangan balik institusional. Kita bedah satu persatu ya. Langkah pertama, pantau kelelahan makro. Jangan pernah coba-coba nebak puncak pasar. Itu judi. Pakai data dong. Ada 2 sinyal utama yang harus kamu pantau. Pertama, kalau Fear and Greed Index udah nangkring di extreme greed selama berminggu-minggu, itu lampu kuning. Kedua, kalau imbal hasil obligasi AS atau Treasury yields naik terus-terusan. Artinya investor kakap mulai mindahin duitnya ke tempat aman. Nah, ini tanda-tanda pasar udah panas, udah ada gelembung irasional. Waktunya waspada. Langkah kedua, rotasi defensif presisi. Begitu sinyalnya nyala, langsung amankan profitmu. Jual sekitar 30-50% altcoinmu yang paling liar pergerakannya. Terus jangan parkir di stablecoin ya, langsung tukar ke PAXG. Dan ini super penting, dengerin baik-baik. Selalu pakai limit order. Jangan pernah pakai market order. Kenapa? Karena order book buat token RWA kayak PAXG ini biasanya tipis banget di bursa lokal. Kalau kamu hajar pakai market order dalam jumlah besar, kamu bakal kena slippage parah. Harga belimu jadi jauh lebih mahal. Itu sama aja kayak buang-buang duit. Langkah ketiga, serangan balik institusional. Nah, ketika akhirnya crash itu datang juga dan ngehajar nilai altcoin sampai anjlok 80%, coba tebak apa yang terjadi sama PAXG-mu? Nilainya tetap stabil, adem ayem, terlindungi sama harga emas fisik global. Di saat semua orang nangis darah di pasar, kamu malah punya amunisi emas. Pakai PAXG-mu buat borong lagi Bitcoin dan aset blue chip lainnya di harga diskon gila-gilaan. Selamat, kamu baru aja nambahin jumlah asetmu berkali-kali lipat tanpa perlu nambah modal sepeser pun. Itulah seni rekayasa portofolio. Tapi tunggu dulu, jangan senang dulu. Ada sisi gelap dari RWA yang jarang banget diomongin orang, apalagi di Indonesia. Jadi gini, pengawasan aset kripto di Indonesia itu lagi ada di masa transisi besar-besaran. Wewenangnya pindah dari Bapepti yang nganggap kripto itu komoditas ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, di bawah OJK, status kripto berubah jadi aset keuangan digital. Artinya ini langsung nyangkut sama stabilitas keuangan nasional. Nah, ini bagian yang paling ngeri. Di bawah aturan baru kayak POJK 30/2025, OJK itu punya kuasa penuh buat merintahin delisting atau penghapusan token RWA apapun dari bursa lokal. Jadi kalau penerbit tokennya dianggap gagal memenuhi aturan risiko yang super ketat, asetmu itu bisa tiba-tiba nggak bisa dijual belikan. Ini bukan cuma teori loh, ini kekuatan hukum yang bisa bikin asetmu beku di bursa seketika. Jadi gimana cara ngelawan risiko bursa dan risiko regulasi ini? Jawabannya cuma satu, tapi ini adalah solusi mutlak. Ambil alih kendali penuh. Lakukan self-custody. Gini caranya jadi bos buat keuanganmu sendiri. Abis beli PXD di bursa, jangan ditinggalin di sana. Langsung tarik ke Hathor Wallet atau cold storage punyamu sendiri. Dengan kamu megang private key sendiri, kamu nggak bergantung lagi sama siapa-siapa. Kamu adalah bank buat dirimu sendiri. Inilah yang namanya kedaulatan finansial sejati. Nah, sekarang giliran kamu. Coba jujur sama diri sendiri deh. Apa portofoliomu udah kamu lapisi sama proteksi emas sebelum krisis berikutnya datang? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Udah saatnya kita berhenti berspekulasi buta dan mulai berinvestasi pakai otak, layaknya institusi Wall Street. Sampai ketemu lagi.